Ya, hanyalah yang betul-betul takut kepada Allah itu adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kedua para malaikat. Ya, ini artinya ya makhluk yang pertama ya diberitahu dan dijelaskan oleh Allah bahwasanya enggak ada Tuhan kecuali Allah itu adalah malaikat. Ya, karena malaikat memang diciptakan lebih dulu ketimbang kita. Ya, daripada makhluk-makhluk yang lain, malaikat yang diberitahukan lebih dulu. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu, kemudian orang-orang yang berilmu. Ya. Ya, kemudian orang-orang yang berilmu. Fabada Allah Ta'ala bin nafsihi, memulai oleh Allah Ta'ala dengan zatnya. Tadi kan dimulai dengan Allah, syahidallahu, ya disebutkan Allah dulu. Allah memulai dengan zatnya. Wa sanna bi malaikatihi, dan menomorduakan oleh Allah ya dengan malaikat-malaikat Allah. Malaikat dicantumkan nomor 2. Ya. Wa sallasa bi ahlil ilmi, dan menomor-tigakan oleh Allah kepada ahli ilmu. Ya, Allah, malaikat, kemudian ahli ilmu. Ya. Wa nahika bihada syarafan wa fadlan wa jalalatan. Wa nahika, ya maka cukup ya akan engkau, ya maka cukup bagi engkau bihada, dengan firman Allah ini. Jadi cukup di firman Allah. Ya, bagi kita ini cukup syarafan, apanya? Kemuliaannya, wa fadlan, keutamaannya, wa jalalatan, dan keagungannya, wa nublan, dan kemuliaannya. Kemuliaannya apa? Kemuliaan orang yang menuntut ilmu, orang yang diberikan ilmu. Ini ayat cukup. Ya, ini ayat cukup. Ya, karena dicantumkan 3 setelah Allah dan malaikat. Ya, ini cukup ini. Ya, ini ayat cukup. Ya, sebagai dalil bahwasanya orang-orang yang diberikan ilmu itu sangat mulia. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Innama yakhsha, ya hanya saja takut Allah kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Siapa? Al-ulama'u, orang-orang yang berilmu. Ya, ini pakai adatul hasar. Ya, hanyalah yang betul-betul takut kepada Allah itu adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, ya orang-orang yang berilmu. Ya, jadi kalau umpama ada orang berilmu, dia nggak takut sama Allah, bukan ulama. Ya, ada orang punya ilmu, dia nggak takut sama Allah, bukan ulama. Ya, mestinya bertambah banyak ilmu yang dia miliki, bertambah takut dia kepada Allah, mestinya. Ya, karena banyak orang yang punya ilmu nggak takut sama Allah. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, innal ladina, sesungguhnya orang-orang, amanu, yang beriman. Siapa alladina? Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilu, dan beramal. Siapa allazina? As-salihati, akan amal-amal yang saleh. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh gitu. Ulaika hum khairul bariyati. Ya, ulaika, adapun mereka itu, hum, adapun ulaika itu, khairul bariyati, sebaik-baiknya makhluk. Ya, jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu, ya mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk yang paling baik. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, zalika liman khasyiya rabbah. Zalika, adapun ya surga adnan. Ya,
kalau dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya. Zalika adapun surga adnan itu liman untuk orang, ya, untuk makhluk khosya yang betul-betul takut oleh makhluk itu rabbahu kepada Tuhannya, ya, kepada Tuhannya. Ya, jadi surga itu hanya untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, yang paling takut siapa tadi? Ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka adatul hasr. Adatul hasr itu maknanya hanya. Ya, hanyalah yang betul-betul takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Ya, jadi mestinya ya, orang bertambah banyak ilmunya, bertambah takut kepada Allah, bukan tambah berani, tambah takut. Faqtadatil ayatani, maka memutuskan oleh dua ayat ini, ya, ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama dan ayat innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya, dua ayat ini memutuskan, ya, atau menetapkan annal ulama, sesungguhnya ulama, ya, sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu hum adapun al ulama, ya, alladzina itu orang-orang yakhshawna yang takut siapa alladzina Allah kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi dua ayat ini menyimpulkan bahwasanya ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi kalau kita kepengen menjadi orang yang takut, ya harus punya ilmu, harus jadi ulama, ya, harus punya ilmu. Jadi disebut ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu dan orang yang mengamalkan ilmu yang mereka miliki, itu ulama. Ya, itu ulama. Ya, jadi ulama nggak mesti kiai, nggak mesti ustaz, nggak mesti hafal Quran. Yang penting dia punya ilmu, ilmunya mau diamalkan, ulama. Ya, itu ulama. Lalu walladzina, adapun orang-orang, jadi disimpulkan sesungguhnya ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Walladzina, dan orang-orang yang sauna yang takut oleh alladzina Allah kepada Allah. Ya, orang-orang yang takut kepada Allah itu hum adapun alladzina itu khairul bariyati, sebaik-baik makhluk. Ya, itu kesimpulan dua ayat tadi. Ya, kesimpulan dua ayat tadi, ya, menyimpulkan yang pertama bahwasanya ulama itu adalah, ya, orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Yang kedua, adapun orang-orang yang takut kepada Allah itu sebaik-baik makhluk. Ya, bertambah takut kita kepada Allah, ya, bertambah baik kita di sisi Allah. Ya. Fayan tiju, maka menyimpulkan, ya, fayan tiju, maka menyimpulkan anal ulama, sesungguhnya ulama, ya, orang-orang yang berilmu itu hum adapun ulama khairul bariyati, itu sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk itu ulama, ya, nggak ada yang lain. Ya, sebaik-baik makhluk itu adalah ulama. Ya, tentu setelah para nabi dan para rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, may yuridillahu bihi khaira, may yuridillahu, adapun barang siapa, ya, itu menghendaki oleh Allah bihi kepada orang itu khairan, akan kebaikan. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, atau siapa saja yang Allah kehendaki baik, yufaqihu fid dini, ya, maka akan memahamkan oleh Allah kepada orang itu tentang agama. Ya. Ya, maka Allah akan memahamkan orang itu tentang agama.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan pernah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u, adapun orang-orang yang berilmu itu warasatul anbiya'i, menjadi pewarisnya para nabi. Ya, jadi Rasulullah pernah bersabda al ulama warasatul anbiya. Ya, jadi ulama itu yang menjadi pewaris para nabi. Ya, yang menjadi pewaris para nabi itu ulama. Wa hasbuka bihadhihi darajati, ya, maka cukup bagimu, ya, derajat ini. Derajat apa? Derajat ulama. Ya, majdan wa fakhran, ya, sebagai keagungan dan kebanggaan. Ya, jadi derajat ulama itu sudah sangat cukup. Ya, derajat ulama sudah sangat cukup. Kedudukan ulama sudah sangat cukup. Ya, menjadi kebanggaan kita. Ya. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran. Dan inilah derajat, ya, dan inilah derajat, ya, kemuliaannya dan sebutannya. Ya, bahkan sebutannya, ya, yang paling mulia ya ulama. Lalu wa iza kana, ya, ini ala swab, ya, fakama gitu ya. Fakama la rutbata faqan nubuwati fala syarafa faqa syarafil wirasati gitu. Fakama la rutbata, maka semasa-masa tidak ada derajat, ya, tidak ada kedudukan, ya, faqan nubuwati, di atas kenabian. Di atas nabi nggak ada lagi, ya, kedudukan yang lebih tinggi nggak ada lagi, ya, di atas, ya, nabi nggak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi. Fala syarafa faqa syarafil wirasati, maka tidak ada kemuliaan di atas kemuliaannya pewaris. Itu rutbati, ya, bagi kedudukan ini, kedudukan nubuah. Ya. Jadi kalau kagak ada, ya, kedudukan yang lebih tinggi dari kenabian, ya, maka tidak ada lagi kemuliaan yang lebih mulia daripada kedudukannya ulama. Ya, kenapa? Karena ulama menjadi pewaris para nabi. Ya. Ya. Jadi gampang jadi ulama. Ya, kita ngaji, ya, ilmu yang kita dapat kita amalin, udah jadi ulama. Ya, gampang kan? Gampang. Ya, kalau kiai, ustadz, ajengan, mualim, ya, itu panggilan orang-orang aja. Ya, tapi sebutan Allah itu ulama. Walaupun di tengah-tengah masyarakat, ya, dia terpanggil, ya, mu'alim, dipanggil syekh gitu, ya, ya, tapi kalau, ya, ilmunya nggak diamalin, ya nggak disebut ulama. Ya, kalau ilmunya nggak diamalin, nggak disebut ulama. Ya, tapi walaupun ilmunya dikit, kalau diamalin disebut ulama. Ya. Wa ghayatul ilmi, ya, adapun puncaknya ilmu, ya, kita ngaji nih dapat ilmu, puncaknya al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu. Ya, jadi puncaknya ilmu, ya, diamalkan ilmunya. Bi annahu samratuhu, karena sesungguhnya amal itu samratuhu, buahnya ilmu. Ya, karena amal itu, ya, buahnya ilmu. Ya, kalau ilmu nggak diamalin kayak pohon kagak berbuah. Ya, kan nyebelin banget, ya. Ya, pohon kita tanam lama-lama kita siramin kagak berbuah. Ya. Wa faidatul umri, ya, dan faidahnya umur. Ya, kita punya umur berfaedah. Kalau apa? Kalau ilmu yang kita miliki diamalkan. Ya, kalau kita punya ilmu nggak diamalkan, ya, umur kita nggak berfaedah, nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya. Ya, kita hidup di dunia ini nggak ada untungnya. Wazadul akhirati, ya, dan bekalnya akhirat. Ya, kita punya ilmu nggak diamalin, ya, ya, di akhirat kita nggak ada bekal. Faman zafara bihi, adapun barang siapa yang memperoleh, ya, oleh ia, ya, dengan amal sa'idah, ya, maka beruntung olehnya. Ya, barang siapa yang memperoleh amal, artinya mau mengamalkan ilmu yang dia miliki, maka dia beruntung. Wa man fatahu
khasira. Wa man fatahu, barang siapa yang meninggalkan amal, ya khasira, ya maka rugi ya. Ya, yang ninggalin amal dia akan rugi. Walamma dzukira wallahu a'lam bissawab.